Qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang manusia ya. Kita akan membahas tentang manusia. Teman-teman, saya menyimak tadi di grup siang hari itu pada laporan ansietisnya ya, laporan kecemasannya, laporan ketakutannya. Pada nyimak enggak tadi siang di grup tuh? Nyimak ya. Ada satu pertanyaan teman-teman. Kalau kita merasa lapar ya, laparnya selesai nggak dengan diceritakan ke orang-orang, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau kita lapar tuh, laparnya selesai nggak dengan diceritakan ke orang-orang? Nggak selesai kan? Nggak selesai. Kita lapar dengan berkeluh kesah di grup. Selesai nggak lapar kita, teman-teman? Tidak. Yang akan menyelesaikan lapar apa? Makan. Ya, yang akan menyelesaikan makan itu lapar. Sekarang saya mau tanya, kalau di dalam diri kita, ya sekarang kita semuanya sudah paham insya Allah. Ini penekanan aja. Di dalam diri kita muncul was-was, takut, sedih, bergejolak. Itu yang bikin was-was siapa? Jin ya. Sepakat ya? Kita semuanya di dalam tubuhnya pada punya jin ya. Berarti yang membuat was-was selalu ada dalam diri kita itu sebenarnya jin. Gitu. Karena tadi saya ngobrol dengan beberapa, ada yang chat saya itu. Saya ngobrol begini, teman-teman. Merasa takut. Sebenarnya masuk akal nggak sih takut? Itu kan, di rumah siang hari tapi merasa takut. Coba masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Misalnya takut mati, badan sehat tuh. Masuk akal nggak takut mati? Nggak masuk akal. Kecuali kalau kita di Gaza sana, takut mati masuk akal, teman-teman. Di Indonesia yang aman, gemah ripah, itu takut mati, masuk akal nggak? Kecuali kalau lagi di UGD takut mati masuk akal, teman-teman. Maka was-was, takut, sedih itu tidak masuk akal. Pertanyaannya, kenapa kok kita bisa merasakan itu? Apa jawabannya, teman-teman? Kita merasa takut, padahal secara logika tidak takut, tapi hati kenapa takut? Siapa yang memasukkan rasa takut dalam hati itu, teman-teman? Ayo jawab. Proaktif sekarang. Biar lebih Siapa yang memasukkan rasa takut, rasa was-was, rasa sedih dalam hati, teman-teman? Kan otak kita sudah menolak tuh, karena kita sudah belajar selama ini. Setan dari kalangan jin. Saya mau tanya, kalau ada setan dari kalangan jin dalam tubuh manusia, cara menghilangkannya dengan apa? Apakah hilang dengan berkeluh kesah di grup, teman-teman? Jin dalam tubuh kita hilang nggak dengan berkeluh kesah di grup? Enggak kan? Cara menghilangkan jin yang dalam tubuh kita dengan apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kan kita sudah belajar itu. Dengan apa? Ini, teman-teman, untuk menghilangkan jin di dalam tubuh kita ini nih. Ya. Ini Al-Qur'an. Yang memasukinya jin, menghilangkannya dengan ibadah. Masya Allah, sip. Ini kita sudah sadar ini. Besok pokoknya saya ingin di grup tidak lagi seperti tadi. Bercerita ke manusia malah nambah kecewa karena tidak dipedulikan. Kalau toh pun dipedulikan, cerita ke sesama ansietis ya, membantu menyelesaikan masalah nggak, teman-teman? Tahu Ustaz, tapi hati kadang masih gelisah ya. Maksudnya, teman-teman, kan kita sekarang sudah sepakat, sudah tahu tuh sumber yang membuat diri kita menjadi gelisah, menjadi takut, was-was itu karena ada was-was dari
siapa? Dari jin dalam tubuh kita. Maka cara menghilangkannya itu berarti harus dihilangkan jinnya. Sekarang solusinya satu itu, hilangkan jinnya. Nanti mengatasi was-wasnya gampang, insya Allah. Karena kan kita kemarin mau mencari tahu cara menghilangkan was-was dan takut kan sulit. Karena masih belum mengupas ilmu yang kita pelajari ini kan. Ridho, sabar, syukur, memaafkan gitu kan. Begitu kita sudah bisa ridho, sabar, syukur, memaafkan, maka was-was, takut, gelisah itu akan dengan sendirinya hilang teman-teman. Harusnya gitu. Tapi kenapa kok belum hilang? Berarti masih ada sumber lain. Sumbernya lainnya siapa? Bangsa jin tadi. Nah, jin itu dihilangkan dengan ruqyah. Jadi fungsi ruqyah itu adalah menghilangkan jin teman-teman. Ya, jadi kalau kita sering mengenal fungsi ruqyah itu yang sering banyak sekali orang praktekkan adalah untuk untuk menghilangkan jin ya intinya ya. Entah menghilangkan santet, kesurupan. Selama ini kan orang mikirnya kalau ruqyah itu untuk menghilangkan santet, untuk menghilangkan kesurupan. Betul nggak teman-teman? Nah, sekarang kita kesurupan itu untuk menghilangkan anxieties. Ini penemuan ini alhamdulillah semoga bisa manfaat untuk banyak orang ya. Nah, berarti teman-teman mulai besok saya ingin ketika ada pembahasan di grup jangan bahas tentang sakitnya. Oh, saya sekarang gelisah. Oh, sekarang saya takut. Oh, sekarang saya deg-degan. Jangan itu. Yang dibahas apa? Oh, sekarang saya lagi mau baca Quran. Tapi ada kendala, ngantuk misalnya. Jadi dalam otak ini dipikirkan bagaimana caranya kita bisa membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau mengusir jin secara keseluruhan kan dengan ibadah teman-teman. Menguatkan malaikat dengan ibadah. Tapi secara spesifiknya mengusir jin itu adalah dengan meruqyah. Ya Pak? Secara spesifik mengusir jinnya dengan meruqyah. Karena kalau ada jin di dalam tubuh manusia memang cara mengusirnya diruqyah. Sunahnya begitu teman-teman. Maka ruqyah ini bisa menjadi penyembuh jadi banyak sekali penyakit. Sebenarnya fungsinya cuma satu teman-teman, mengusir jinnya gitu ya kan. Karena jin yang dalam tubuh manusia itu dia kemudian bisa membuat kita jadi anxieties, darah tinggi, kolesterol, jantung, asma, emah gitu ya, gula, lupus gitu ya. Bahkan orang tidak bisa mendengar, kemudian tidak bisa melihat, itu juga bisa karena jin. Nah, sehingga seluruh penyakit yang berdasar atas efek jin ini tadi ya, ketika jinnya dihilangkan penyakitnya sembuh teman-teman. Maka nanti mulai besok yuk kita nanti di grup proaktif kalau ada teman-teman yang kalau ada teman-teman yang mengumbar atau berkeluh kesah tentang rasa negatif tentang jiwanya, kita kasih tahu untuk beribadah. Spesifik lagi untuk membaca Al-Qur'an ya, untuk membaca Al-Qur'an. Dengan meniatkan ruqyah ya. Membaca Quran dengan meniatkan ruqyah. Iya, rasa ini baru 1 bulan, belum tahu kenapa. Ya itu karena disebabkan jin tadi. Kalau belum tahu kenapa rasanya ya disebabkan jin tadi, maka diusir jinnya. Dengan bagaimana? Ruqyah. Kalau ruqyah sama kita kan terbatas, teman-teman. Maka ruqyah mandiri. Nah, ini PR untuk mulai tambahan PR-nya adalah kita harus banyak membaca Al-Qur'an. Tolong mulai besok ya, perbanyak waktu untuk membaca Al-Qur'an. Beli Quran yang kecil tuh kalau nggak bisa dibawa kemana-mana, yang besar, yang kecil, yang bisa dibawa kemana-mana, baca terus itu. Ini tadi sudah ada yang sampaikan Ustadz Ali, baru baca, Mas Ali Murtado ya, baru baca dikit sudah dipukuli sama jinnya. Keluargaku malah suruh ke psikiater ya, itu sudut pandang ya. Ke psikiater dan lain sebagainya itu sudut pandang ya. Kita tidak akan menyalahkan itu, tapi kalau dari ilmu yang kita pelajari ini beda sudut pandang teman-teman ya. Kalau penyebabnya jin dibawa ke psikiater, kira-kira psikiaternya gimana nanti?
Ini kan kita semuanya sudah membuktikan sepakat karena ada unsur jin dalam tubuh kan. Nah, maka solusinya adalah hilangkan jin dalam tubuh itu. Jin nasab perjanjian bisa hilang. Kemarin kan kita sudah ikrar pemutusan jin nasab ya. Masih ingat nggak? Ada surat-surat khusus. Kalau mau panjang Al-Baqarah yang bagus. Kalau enggak, biasanya yang paling umum itu ada surat ini ada ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Baqarah 102, Al-Baqarah 163 sampai 164. Ya. Al-Baqarah 165, Al-Baqarah 166. Itu. Terus An-Nisa 27 sampai 28, Ali Imran 18 ya sampai 19, At-Taubah 14 sampai 15. Banyak. Surat Yusuf 30, surat An-Nahl 67 sampai 68. Itu mencakup banyak ayat-ayat yang termasuk di dalamnya ada ayat sihir, ada ayat untuk penyakit-penyakit fisik dan lain sebagainya. Nanti saya kirim aja ya via grup ya. Saya kirim datanya via grup biar biar lebih mudah. Ini kita fokus ke materi, bukan fokus ke itu untuk ya buhulnya dihilangkan kalau ada buhul ya. Buhulnya dihilangkan. Baik teman-teman, kita fokus ke materi dulu karena yang paling penting materi ini nanti untuk biar nanti nggak terlalu banyak pertanyaan di akhir ya. Ya jadi kalau tidak fokus ke materi nanti di akhir banyak pertanyaan gitu ya. Tapi kalau fokus di materi nanti insya Allah di akhir sudah paham dari materi itu. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan bahas fokus tentang manusia. Ya, tentang apa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan teman-teman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu lebih afdol dari banyak sekali makhluk-makhluk yang lain. Kita yang paling umum yang kita kenal makhluk hidup ya. Itu pertama ada malaikat, kemudian ada bangsa jin, ada manusia dan hewan. 4 ini ya. Malaikat, jin, manusia dan hewan. Ya. Nah, siapa yang paling utama, yang paling afdol? Yaitu manusia. Kenapa? Karena kalau malaikat itu diciptakan memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu, maka malaikat tidak pernah melakukan yang namanya maksiat. Ya. Sedangkan hewan itu diciptakan dominasinya adalah nafsu, akalnya kerdil. Jin diciptakan memiliki akal, memiliki nafsu, tetapi tidak memiliki fisik. Seperti malaikat juga tidak memiliki fisik. Nah, manusia itu paling komplit ini. Ada unsur akalnya, ada unsur nafsunya, dan ada unsur fisiknya, teman-teman. Maka ada orang-orang yang kemudian menyatakan, ulama yang menyampaikan kalau orang itu akalnya lebih bisa mengalahkan nafsunya, maka dia lebih utama dari malaikat, teman-teman. Artinya apa? Kalau dia kemudian ibadahnya bisa mengalahkan maksiatnya, maka dia lebih utama dari malaikat. Sujudnya manusia 1 kali itu lebih utama di hadapan Allah daripada sujudnya bertahun-tahun malaikat. Karena apa? Karena sujudnya manusia yang sekali itu dia pasti mengalahkan yang namanya nafsu. Nafsu untuk makan, nafsu untuk minum, nafsu untuk jalan-jalan, nafsu untuk tidur. Itu semuanya dikalahkan untuk menjalankan perintah namanya sujud. Tapi kalau malaikat sujud itu tidak memiliki halangan nafsu. Karena diciptakan untuk perintah, teman-teman. Nah, sehingga kalau ada manusia kok sekali lagi akalnya bisa mengalahkan nafsunya, itu lebih utama dari para malaikat. Sebaliknya teman-teman, kalau nafsunya lebih mengalahkan akalnya, maka manusia itu lebih hina daripada
binatang. Maka Allah dalam Al-Quran menyampaikan hum kal an'am bal adallu. Hum kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, seperti kebo, teman-teman. Bayangkan Allah apa? Mengilustrasikan manusia yang model kayak gitu itu seperti kebo, ya. Bal adallu, tapi lebih rendah lagi derajatnya daripada kebo. Ngeri gak? Ada manusia sama Allah dikatakan seperti kebo, tapi lebih rendah daripada kebo. Kita termasuk gak nih? Ciri-cirinya apa? Dulu pernah saya sampaikan ya. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dari golongan manusia dan hewan. Ciri-cirinya 3. Ya. Ciri-cirinya 3, yaitu mata, telinga dan hati. Maksudnya apa? Lahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka itu memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Lahum adzanu la yasma'una biha. Mereka itu memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Walahum qulubul la yafqahuna biha. Memiliki hati tapi tidak digunakan untuk merasa. Nah, materi kita yang panjang ini sebenarnya teman-teman hanya untuk mensensitifkan mata, mensensitifkan telinga, dan mensensitifkan hati untuk menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang seutuhnya, ya, yang bukan kal an'am, ya, yang bukan adhallu dari an'am itu tadi teman-teman. Siapa itu? Manusia-manusia penghuni surga. Siapa itu? Manusia Qur'ani teman-teman, ya, manusia Qur'ani. Nah itu, jadi pertama manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya, ingat, kita ini paling sempurna. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan hidup kita ini. Ada orang mau bunuh diri itu, kurang ilmu itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak saya ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Dan ingat, Allah menyampaikan, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu an yut'imuni, kata Allah. Allah tidak butuh dari manusia itu rizki, tidak butuh dari manusia itu harta, ya. Dan Allah tidak butuh dari manusia itu makanan, teman-teman. Allah tidak membutuhkan itu. Ya. Adapun Allah menyuruh itu juga bukan karena butuh, teman-teman. Allah memerintahkan juga bukan karena butuh, ya. Ingat, kita semua ini nggak ada yang beribadah di dunia, Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Bisa dimengerti nggak? Kita semua di dunia tidak ada yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Kita semuanya ini masuk neraka seluruhnya, Allah nggak rugi. Dan seluruhnya kita ini masuk surga, Allah juga tidak beruntung, teman-teman. Maka nanti apakah kita ini akan masuk surga atau neraka, kita akan beribadah kepada Allah, akan patuh atau tidak, itu urusan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Allah. Nah, sehingga apa? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu, ya, siapa yang maha memberi rezeki. Nah, sehingga Allah lah yang maha memberi rezeki, memberi kesempatan, memberi kebebasan kepada diri kita. Nah, sekarang kita kembali kepada konsep, ya, kita hidup ini hanya untuk beribadah. Nah, kemudian, ya, hanya untuk beribadah. Saya mau tanya, ibadah itu apa, teman-teman? Kan kita hidup ini diciptakan hanya untuk beribadah, ingat. Hanya untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Tidak kemudian ibadah plus apa, plus apa, plus apa, plus apa, enggak. Hanya untuk beribadah, ingat tuh. Tulis yang besar itu. Hanya untuk beribadah.
Betapa banyak orang yang selama ini ibadahnya itu hanya pepae sing dunyo gitu ya. Ibadahnya itu hanya sisa waktu ya. Ibadahnya itu hanya kalau pas sempat. Kebalik nggak teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu ibadah? What is the mean pray? Ayo. Rangkaian kegiatan yang berasal dari Allah. Ya, bantu jawab. Apa itu ibadah? Rangkaian kegiatan yang berasal dari Allah. Ya. Kurang tepat nih, kurang tepat jawabannya. Ibadah itu saya mencoba merangkum dengan bahasa yang sangat mudah ya. Ibadah itu adalah segala amalan yang mendatangkan pahala. Itu ibadah, teman-teman. Apa? Segala amalan yang mendatangkan pahala, itulah ibadah. Menyerahkan jiwa dan raga untuk Allah. Ya. Bentuk penghambaan. Ya. Teman-teman, saya kasih kisi-kisi dengan bahasa yang mudah ya. Pokoknya segala aktivitas yang mendatangkan pahala itu ibadah. Atau seluruh amalan atau kegiatan yang diperuntukkan untuk Allah itu ibadah. Saya mau sembuh karena Allah, biar bisa sholat khusyuk. Saya meruqyah, itu sunnah Nabi. Saya menikah karena Allah. Saya bekerja karena ingin menafkahi keluarga karena Allah. Nah, kemudian menjadi ibadah juga adalah segala sesuatu yang diridhoi Allah. Jadi apa? Sesuatu yang diridhoi Allah, sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah ya. Dan sesuatu itu kemudian mendatangkan pahala, itulah ibadah, teman-teman. Ada kebalikannya dari ibadah, namanya maksiat. Ya. Kebalikan dari ibadah itu namanya maksiat. Ya. Apa itu maksiat? Segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Atau segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Mau pilih mana itu? Segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah gitu. Mau pilih mana? Yaitu sama itu. Setiap yang dosa itu pasti tidak diridhoi Allah. Nah, kemudian kita di dunia ini ya menjalankan perintah Allah itu, yaitu perintahnya untuk apa tadi? Untuk beribadah ya. Saya mau tanya teman-teman, ibadah kita itu caranya bagaimana? Nah, ini secara umum ya, ibadah kita itu dibagi menjadi 5 macam. 5 macam ibadah. Tolong ini catat, penting. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ibadah hati. Ya. Yang kedua ibadah pikiran. Yang ketiga ibadah harta. Yang keempat ibadah fisik. Dan yang kelima adalah ibadah jabatan. Ini dulu sudah kita bahas, tapi global. Insya Allah kita akan bahas detail ini. Apa? Ibadah hati, ibadah pikiran, ibadah harta, ibadah fisik, dan ibadah jabatan. Ada yang bisa nulis nggak empatnya itu di kolom komentar?
Lima-limanya. Coba ibadah itu apa saja? Biar masuk nih ilmu, agak pelan dikit nggak apa-apa, tapi kalau masuk itu akan lebih mengena ya, daripada materinya banyak sekali nggak masuk, nanti lupa-lupa ingat ya. Ada yang bisa ngecat nggak 5 macam ibadah tadi? Ibadah hati, pikiran, harta, fisik, dan jabatan. Oh, Masya Allah, Kak Diana nih. Baik, kita lanjut. Berarti maksiat juga ada 5. Kalau ibadah ada 5, berarti maksiat juga ada 5, teman-teman. Maksiat hati, maksiat pikiran, maksiat harta, maksiat fisik, dan maksiat jabatan. Ingat, itu juga ada kebalikannya. Jadi segala sesuatu di dunia itu seringkali ada mata pisau, yang berbalik gitu, teman-teman. Ya, ada siang, ada malam, ya, ada laki-laki, ada perempuan. Bencong nggak ada itu penyakit itu. Ada matahari, ada rembulan, gitu ya, ada baik, ada buruk. Nah, ada ibadah, ada maksiat, teman-teman. Nah, kemudian selama ini ya kita banyak sekali orang yang hanya terbatas kepada pembahasan maksiat fisik, betul nggak? Ibadah fisik dan maksiat fisik, betul nggak teman-teman? Banyak orang yang pembahasannya itu hanya berhenti di maksiat fisik dan ibadah fisik. Nggak terasa ternyata kalau orang sedih karena kufur terhadap nikmatnya Allah itu juga maksiat hati, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya nih, terkait dengan penyakit kita. Sedih itu amalan hati atau amalan pikiran atau amalan fisik atau amalan harta atau amalan jabatan? Sedih itu amalan apa dari 5 ini? Hati, ya betul. Sedih, marah, was-was, iri, dengki, takut, ya toh, kufur nikmat, itu adalah amalan hati, teman-teman. Dicatat sama Allah. Ada catatannya nggak kalau itu amalan? Ada, ya. Iman itu amalan apa? Amalan hati, amalan pikiran, atau amalan fisik? Iman. Amalan hati ya. Orang kalau nggak iman, mau sedekah segunung nggak diterima sama Allah. Itu pentingnya amalan hati, teman-teman. Nah, orang anxieties itu secara tidak langsung dia itu sedang bermaksiat hatinya kepada Allah. Ingat, catat besar-besar nih. Orang anxieties secara tidak langsung dia sedang bermaksiat hatinya kepada Allah. Ngeri nggak? Ini sengaja kita bahas agak di akhir nih, di hari ke-6. Sebenarnya dulu saya pernah menjanjikan di hari ke-6 itu mau membahas tentang unsur ketiga ya, jin dan malaikat. Tapi kayaknya materinya masih belum sampai itu tuh. Nanti dulu, ini ada yang lebih penting ini. Sekali lagi, orang yang dia itu anxieties secara tidak langsung dia sedang bermaksiat hatinya kepada Allah. Kok bisa? Kenapa? Yuk kita bahas. Ilustrasinya gini, teman-teman. Kalau Allah menyuruh jujur, berarti kalau jujur dapat pahala, betul nggak? Kalau jujur dapat pahala, kebalikannya jujur berdusta, dapat dosa nggak? Dapat dosa kan? Dapat dosa. Orang memberi itu diperintahkan oleh Allah. Berarti orang yang memberi dapat pahala. Sebaliknya, kebalikan dari membeli mencuri. Mencuri dapat dosa nggak? Berdosa. Orang disuruh berkata baik. Berkata baik itu perintah Nabi. Dapat pahala nggak teman-teman kalau kita berkata baik? Pahala. Sebaliknya orang yang berkata kotor dapat dosa enggak? Orang yang berkata kotor dapat dosa, teman-teman. Nah, saya mau tanya, kebalikan dari sedih apa? Kebalikan dari takut,
sedih, marah, kecewa. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang sedih dan takut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla takhafu wa la tahzanu. Jadi Allah memerintahkan dalam Quran untuk tidak sedih dan tidak takut. Maka orang yang sedih sama takut sedang melanggar perintahnya Allah enggak, teman-teman? Yo, saya mau tanya. Orang yang sedang sakit sama sedang takut itu melanggar perintahnya Allah enggak? Coba dijawab. Ada yang bisa bantu jawab enggak? Orang yang sedang sedih dan sedang takut itu melanggar perintahnya Allah enggak? Kan tadi sudah kita baca, Allah menyampaikan jangan sedih dan jangan takut. Melanggar, ya. Orang yang sedih dan takut itu sedang melanggar perintahnya Allah. Nabi bukannya mau melanggar, cuman alam bawah sadar yang begitu. Nah, masalah sengaja atau tidak sengaja kita bahas nanti dulu ya. Masalah kita sengaja sedih atau tidak sengaja sedih kita bahas nanti dulu ya. Tapi kita bahas dulu bahwasanya itu adalah pelanggaran. Itu dulu poinnya. Ya. Sedih dan takut itu pelanggaran secara agama. Itu dulu. Ya benar, itu alam bawah sadar yang terluka. Luka batin, tersayat-sayat gitu ya. Gara-gara orang yang dicintai ya, berpaling hati. Cerita lama itu, teman-teman. Kadang manusia itu aneh ya enggak? Umur 25 tahun kenal pasangan selama 2 tahun gitu ya. Nanti ditinggal pasangan terus dia bilang, "Saya enggak bisa hidup tanpamu." Emang selama ini sebelum dia kenal pasangannya sampai umur 25 tahun dia hidup nggak? Hidup kan? Begitu kenal pasangan ditinggalkan pasangannya nggak bisa hidup tanpa pasangan. Wah, itu namanya kufur nikmat itu. Selama ini nggak kenal pasangan aja dikasih hidup sama Allah kok. Sekarang menggantungkan hidupnya sama pasangan. Nah, oksigen dia tidak dianggap. Oksigennya Allah nggak dianggap ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, masalah penyebabnya apa kita bahas nanti. Yang penting kita tahu dulu kalau sedih, takut, marah itu melanggar perintah. Itu dulu ya teman-teman poinnya. Minimal kita sadar dulu. Sehingga nanti kalau kita pas mau marah minimal kita sadar dulu, oh saya sedang salah. Gitu loh, minimal itu dulu. Masalahnya banyak orang penderita anxieties itu nggak merasa bersalah. Cuman bingung aja kenapa. Lah ya kan beda cerita ya enggak? Beda enggak kondisi orang yang merasa bersalah sama bingung mau ngapa? Beda kan? Bingung kenapa dan bingung mau apa itu kondisi orang tidak merasa bersalah, teman-teman. Itu posisinya di hadapan Allah berbeda. Makin orang itu merasa rendah di hadapan Allah, maka makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Apa teman-teman? Catat ini kayaknya penting nih. Makin orang merasa rendah di hadapan Allah, maka orang itu makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Nah, orang nggak merasa bersalah itu bahasa lainnya apa, teman-teman? Orang merasa nggak bersalah itu bahasa lainnya apa kalau nggak sombong? Ya, sombong nggak ketahuan, ya nggak? Wah, itu bahaya itu. Riak terselubung gitu. Nah, sehingga yuk kita saat ini yang penting sadar dulu ya, penyakit hati yang kita hadapi itu adalah satu posisi yang tidak diperbolehkan dalam agama. Dan yang kita lakukan itu, rasa yang ada ini adalah rasa yang membuat hati kita bermaksiat kepada Allah. Sekali lagi, masalah penyebabnya apa kita bahas nanti ya. Sengaja atau tidak itu kita bahas nanti. Nah, sehingga yuk nanti mulai besok di grup kalau ada teman-teman ini terutama yang sekarang ikut Zoom ya, nanti kalau di grup ada teman-teman yang berkeluh kesah tentang rasa itu tadi tolong diingatkan ya. Ingatkan aja bro, yang namanya lapar itu tidak selesai dengan berkeluh kesah di grup gitu. Kalau lapar ya makan bro gitu kan. Yang namanya perasaan sedih, takut,
gelisah, was-was, ragu itu tidak akan selesai dengan apa? Dengan bercerita di grup. Ya. Selesaikan dengan ruqyah mandiri gitu, ya. Jadi jangan sekarang pokoknya sudah satu kepastian, ainul yakin teman-teman. Bismillah ya dengan nama Allah. Butuh sosok fisik manusia untuk mendengarkan. Itu kan kemarin kita sudah bahas. Berarti amal kita karena manusia, bukan karena Allah. Kalau kita beramal karena suami, kita butuh suami mendengar. Kalau kita beramal karena bos, kita butuh di absen bos. Kalau kita beramal karena tetangga, butuh didengar tetangga. Kalau kita beramal karena Allah, kita butuh didengar Allah, teman-teman. Kita amal karena Allah apa karena orang lain, teman-teman? Saya mau tanya. Kita butuhnya didengar orang atau didengar Allah? Coba jawab. Kita butuh didengar orang atau didengar Allah? Kita butuh didengar Allah. Yang berpahala itu yang beramal karena Allah atau karena manusia? Sehingga selama ini kenapa kok ansietisnya nggak kunjung sembuh? Karena kita menjauh dari Allah, mendekatnya kepada manusia. Pengen didengar manusia, pengen dilihat manusia, pengen diperhatikan manusia. Kapan capernya sama Allah, teman-teman? Kapan yuk kita tes case diri kita masing-masing. Kita mau caper sama Allah kapan? Capernya itu sama manusia terus. Makin sakit hati ya gak? Nah sehingga akhirnya apa? Grup ansietis itu pada akhirnya ujungnya menjadikan apa? Menjadikan anggotanya jadi tambah parah. Betul gak kira-kira? Karena informasi yang masuk adalah apa? Was-was masuk, informasi takut masuk, informasi kesedihan masuk. Ya diri kita yang ada itu. Karena orang itu jiwa itu adalah sesuatu yang masuk. Nah mulai besok di grup dibalik ya. Nih saya sekarang sedang berusaha membaca Quran. Alhamdulillah sudah dapat 2 lembar. Target mau 10 lembar. Yuk teman-teman, sudah ada yang berapa lembar? Kayak sekali-kali gitu kayak ya enggak? Jadi jangan sini cerita kesedihan, sini cerita was-was gitu. Sini cerita ketakutan, circle negatifnya makin tinggi itu. Betul enggak kira-kira? Nah, sekarang jangan keluarkan sesuatu dari mulut kita kecuali sesuatu yang positif. Maka nanti di grup itu dibikin circle positif ya. Yuk teman-teman balapan dalam sehari baca Quran banyak-banyakan. Keren itu ya. Gitu ya. Nah, jadi diusahakan untuk makan kalau kita lapar. Jangan diusahakan bercerita tentang laparnya. Masya Allah. Apa ini? Coba saya baca dulu. Begitu teman-teman ya. Jadi ya. Alasan lagi. Nah, ini namanya alasan. Contoh tak baca ya. Teman-teman ini banyak yang seperti ini. Ansietis memiliki satu karakter. Ini namanya karakter berlindung di balik dalih. Apa? Berlindung di balik dalih. Saya kasih ilustrasi gini, teman-teman. Kita kalau mau pergi ke sekolah atau pergi ke kantor, saya mau tanya teman-teman. Hujan. Kita mau berangkat cari payung atau tidak berangkat dengan alasan hujan? Tolong jawab. Kita mau berangkat ke sekolah atau ke kantor, hujan. Kita akan tetap berangkat dengan cari payung atau kita tidak akan berangkat dengan alasan hujan? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Pakai payung, tapi kalau badai kenceng, liburin tat. Tetap berangkat pakai mantol. Cari payung, betul. Nah, ini Kak Diana ya.
pakai payung, tapi kalau kondisi hujan lebat liburin tat. Itu dalih lagi. Ya kalau hujan lebat pakai mobil. Ya. Jadi kita itu selalu punya alasan untuk bersedih, teman-teman. Saya nggak punya support system, saya nggak punya teman, saya nggak punya orang yang mendengarkan, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya kakak, saya nggak punya istri, saya nggak punya suami. Tidak ada di dunia ini orang yang punya segalanya, teman-teman. Ada orang yang mengeluh kepada saya, dia itu sendirian. Ternyata di rumahnya banyak orang. Jopi ya kayak gitu itu. Bener nggak kalau orang merasa sendirian sementara di rumahnya banyak orang? Ayo, saya mau tanya. Orang di rumahnya ada beberapa keluarganya, tapi dia merasa sendirian. Itu kira-kira kenyataan merasa sendiri atau itu was-was setan, teman-teman? Maka jangan berlindung di balik alasan. Setan memiliki 1000 alasan untuk kita tetap sedih. Ya, jadi Kak Diana ya, setan memiliki 1000 alasan agar kita tetap was-was, kita tetap takut dan kita tetap sedih. Tapi orang yang mau sembuh, dia punya 1000 alasan untuk bangkit. Nggak punya support system, itu sama saja dengan orang mengatakan saya nggak punya payung. Mendingan nggak usah berangkat ke kantor karena saya nggak punya payung. Betul nggak? Kan nggak ada payung boleh pakai mantol. Saya nggak punya mantol. Kan boleh pakai mobil, saya nggak punya mobil. Kan bisa pinjem payung tetangga, saya nggak punya tetangga. Boleh kok pakai sajadah, teman-teman. Pakai plastik boleh nggak kalau kehujanan? Boleh. Maka ada 1000 alasan untuk tidak berangkat ke kantor karena hujan. Tapi ada 1000 alasan untuk tetap berangkat ke kantor meskipun hujan. Bisa dipahami konsep ini, teman-teman, dalam hati masing-masing? Ya, ada 1000 alasan kita untuk bahagia, untuk syukur, untuk sabar, dan untuk ridho. Dan ada 1000 alasan bagi kita untuk bersedih, teman-teman. Mau pilih mana? Nah, penderita anxieties itu menggunakan sisi yang 1000 alasan untuk melindungi kegelisahan dia. Oh, saya nggak punya temen. Oh, saya sendirian. Oh, saya takut. Ya. Oh, nggak ada yang memperhatikan. Begitu kan? Nah, sehingga itu dijadikan alasan untuk dia tetap memelihara sedihnya itu di dalam hati gitu loh. Memelihara rasa putus asa, rasa kecewa di dalam hati itu dibentengi dengan alasan-alasan tadi. Bisa dipahami, teman-teman, konsep ini? Yuk, logika berpikirnya dibalik biar circle-nya itu kita nanti berubah dari circle anxieties menjadi circle penghuni surga. Bisa dipahami, teman-teman? Besok kalau mau curhat di grup, tolong curhat tentang sesuatu yang membahagiakan. Saya lagi berusaha untuk banyak membaca Quran untuk mengusir jin di dalam tubuh saya. Meskipun saya merasa berat tapi saya berusaha. Itu akan lebih baik. Kalimat seperti itu daripada saya berat sekali, ini lagi ada jin gitu ya. Kegelisahannya. Wah, itu jangan kayak gitu itu. Kondisinya sama, beda cara pandangnya, nanti hasilnya beda. Iya, kalau ada saudara di rumah malah nambah masalah. Iya, itu salah satu penyakit orang anxieties gitu tuh. Semua orang di dunia ini salah, yang bener kita. Kemarin kan kita telah bahas itu ya. Jadi semua orang itu di dunia salah, yang bener kita. Ya. Sehingga kalau kita ini punya masalah, yang disalahkan orang lain. Gitu ya. Semua orang di dunia itu nggak bersahabat kepada saya. Maka kalau saya kesepian itu yang salah adalah orang lain. Semua orang itu jahat kepada saya. Maka kalau saya punya masalah, yang salah orang lain. Itu bisikan setan itu. Mosok banyak orang semuanya jelek semua, yang baik cuman saya sendiri. Nggak mungkin lah. Betul nggak?
Nah itu, yuk ini patuhi saja protokol ini kalau mau sembuh ya. Kalau kamu nggak mau sembuh ya nggak apa-apa, silahkan kembali ke pola yang lalu. Ya, pola yang lalu apa tadi teman-teman? Kita ulangi sekali lagi. Punya 1000 alasan untuk melindungi apa? Rasa sedih di dalam jiwa, rasa kecewa. Punya 1000 alasan untuk melindungi apa? Perasaan takut dalam diri. Nah itu alasannya termasuk itu, orang tidak bersahabat sendiri. Masa ada jutaan orang tidak merasa sendiri, kita merasa sendiri. Yang jutaan orang itu salah semua berarti, terus kita yang benar gitu. Gak mungkin sama Allah, gak mungkin. Ya, introspeksi diri, yuk istighfar. Ya, sekarang logikanya dibalik. Ya, yuk kita mulai saat ini kalau mau ngomong sama orang, kalau mau ngomong sama diri sendiri, kalau mau mencurhat kepada orang lain adalah curhatan saya sedang mau bangkit, bukan saya sedang terpuruk, teman-teman. Sama-sama tidak punya uang, itu kita bisa berkata begini, aduh saya miskin sekali, nggak punya duit, betul nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi bisa nggak saya balik kata-katanya? Saya lagi posisi titik nol dan akan saya buktikan kepada dunia saya lagi berusaha untuk mencari duit yang banyak. Beda teman-teman energinya. Oh saya sedang sedih gara-gara orang nggak ada yang perhatian sama saya. Saya lagi mau cari temen yang bisa saya ajak untuk bahagia bareng. Beda kan teman-teman? Mau pilih mana tuh? Oh saya lagi sedih nggak ada orang yang bersama saya. Itu pertama. Yang kedua, saya lagi cari temen yang bisa diajak bahagia bareng sama saya. Beda nggak energinya? Beda ya? Ya oke, mulai besok berarti kita itu apa ini kita baru membahas tentang ibadah hati nih. Ya, ibadah hati. Ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kufur itu dosa. Kufur itu apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah, kecewa terhadap takdir Allah, itu dosa ya. Sedih, marah itu, terus kemudian takut, was-was itu melanggar perintah dalam agama. Sabar itu perintah, teman-teman. Ridho itu adalah perintah, teman-teman. Sehingga kita disuruh untuk tenang itu juga, memaafkan juga termasuk perintah. Minimal kita sadar itu dulu, sehingga nanti ketika ada was-was kita sadar gitu loh. Jangan kita ikuti was-was itu, kita lawan ya. Kita lawan.